Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan, kembalikan kepada diri kita. Ketika seorang meminta, dia termasuk enggak ke dalam pengecualian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai dia meminta-minta dengan tujuan takatsur, ingin memperbanyak harta, yang menyebabkan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina, tidak terdapat sepotong daging pun di wajahnya. Sekarang ini meminta-minta bukan hanya sekedar mengangkat tangannya di jalan, atau dengan cara yang lain. Misalnya kalau pemandangan di Yaman itu, sehabis sholat biasanya ada yang berdiri, lalu dia teriak, ya ikhwan, rumah saya terbakar, harta saya habis, dan seterusnya. Setelah itu dia duduk di salah satu pintu masjid, gelar sorban. Itu juga untuk meminta-minta. Namun sekarang ini ada cara modern dalam hal meminta-minta, dengan bahasa donasi. Membuat konten atau membuat sesuatu, ya, silahkan transfer ke rekening ini atas nama ini, ya, meminta-minta juga itu, ya. Nah, dan itu asalnya tidak diperbolehkan. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memanfaatkan dakwah untuk memperoleh harta. Ini hati-hati. Sekarang ini banyak cara untuk memperoleh harta. Tapi yang menjadi pertanyaan, itu cara yang halal enggak? Ya. Termasuk di antara cara orang untuk memperoleh harta melalui YouTube atau media sosial yang semisalnya. Buat channel, buat konten, mungkin konten itu juga tinggal ngambil dari orang, ya. Masukkan ceramah ahlus sunnah karena dia ahlus sunnah, ya masukkan, dia sebarkan ceramah ahlus sunnah. Dari sini bagus, dakwah, ya. Tapi sebelum seorang mendengarkan ceramah, silahkan kirim, bagi anda yang ingin berdonasi, kirim, entah untuk pembelian pulsa atau apa. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan dakwah ini sebagai wasilah untuk memperoleh harta yang menyebabkan dia memasukkan ke dalam tubuhnya, dia berikan kepada keluarganya dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.